Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Sony. Saya akan sedikit berbicara tentang pengelolaan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia adalah proses strategis untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi informasi tentang topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam setiap organisasi, manusia itu adalah suatu aset yang sangat berharga. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif akan berperan besar dalam menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait manajemen sumber daya manusia, mulai dari pentingnya sumber daya manusia, tujuan sumber daya manusia, fungsi sumber daya manusia, hingga tantangan yang kita hadapi dalam prakteknya nanti. Semoga presentasi yang saya paparkan ini dapat memberikan wawasan baru bagi saya, bagi teman-teman semua, dalam memahami betapa pentingnya sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi yang optimal. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja dengan pembahasan pertama kita. Materi presentasi yang akan saya paparkan antara lain dari 6 ini sudah kita paparkan tadi, antara dari pentingnya, tujuan, fungsi, pelatihan, hubungan, dan tantangan dalam uh, sumber daya manusia nantinya. Nah, pentingnya sumber daya manusia dalam bisnis, di mana sumber daya manusia memegang peran penting atau peran vital bagi keberhasilan suatu bisnis, karena mereka itu merupakan penggerak utama yang menjalankan seluruh proses operasional perusahaan. Karyawan yang kompeten, termotivasi, dan terlatih dengan baik yang dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta kualitas layanan produk yang dihasilkan. Selain itu juga, manajemen yang efektif itu memastikan adanya sinergi antar individu dan departemen untuk menciptakan budaya kerja yang positif, serta menjaga keseimbangan antara kepuasan karyawan dan pencapaian target suatu bisnis. Di mana pentingnya manajemen sumber daya manusia ini meningkatkan kinerja organisasi juga. Dengan pengolahan yang baik, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan lebih produktif. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pimpinan, sehingga meningkatkan motivasi kepuasan kerja. Yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi karyawan, di mana melalui pelatihan dan pengembangan, manajemen sumber daya manusia ini membantu karyawan mencapai potensi yang maksimal untuk mereka. Yang terakhir adalah mendukung strategi bisnis sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bisnis melalui perencanaan tenaga kerja yang tepat, pengolahan karyawan yang sesuai, serta dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan itu memastikan ketersediaan talenta yang tepat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, memenuhi kebutuhan hukum dan regulasi. Tujuan pengelola sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan potensi karyawan yang mampu berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis. Ini mencangkup pembangunan keterampilan, peningkatan produktivitas, serta memastikan karyawan bekerja dengan efisien dan termotivasi. Dari itu pun ada juga tujuan mencapai kinerja yang optimal, menjamin bahwa organisasi dapat mendapatkan tujuan dengan sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi, memberikan lingkungan yang sehat, aman, dan menyenangkan untuk karyawan agar mereka bisa merasa dihargai dan loyal, serta melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, sehingga karyawan dapat mengembangkan secara profesional dan mengelola hubungan antara manajemen karyawan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Kita next kembali. Di sini ada fungsi manajemen dan sumber daya manajemen, di mana menganalisa kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan perusahaan yang meliputi perencanaan jumlah, kualifikasi, penempatan, dan yang dibutuhkan. Baik fungsi ini mencakup proses mencari, menarik, dan memilih individu, memiliki keterampilan yang kualitas yang sesuai dengan mengisi posisi-posisi tertentu. Beberapa fungsi manajemen juga antara lain adalah perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan tenaga kerja yang baik dalam jumlah maupun kualitas untuk mencapai tujuan perusahaan.
Rekrutmen dan seleksi, di mana proses ini menarik dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah melakukan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan mendukung pengembangan karir mereka. Yang keempat adalah menilai dan meningkatkan kinerja karyawan melalui uh, sistem penilaian dalam dan umpan balik. Biasanya kita menggunakan key position dengan KPI, key position index, ataupun lain-lain masalah penilaiannya. Dari kompensasi dan penghargaan, menentukan sistem gaji, tunjangan, dan penghargaan yang adil untuk mendorong kinerja karyawan, serta membangun dan menjaga hubungan yang baik antar perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja. Nah, dari fungsi manajemen ini kita lanjut ke pelatihan dan pengembangan karyawan. Tadi sudah saya sounding juga dari fungsinya. Ini termasuk fungsi dari sumber daya manusia, di mana pelatihan dan pengembangan karyawan tujuannya adalah melatih karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetisi karyawan yang merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Tujuannya juga untuk meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan aspek-aspek penting di dalam manajemen sumber daya manusia, di mana setiap karyawan ini dituntut untuk bisa improve ketika adanya perubahan teknologi pasar atau strategi organisasi, serta bisa menjadikan karyawan tersebut ketika sudah memiliki melakukan pelatihan itu bisa juga memberikan mereka peluang untuk mengembangkan diri yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja, serta mungkin akhirnya tujuan akhirnya mungkin uh, mendapatkan insentif yang lumayan besar juga untuk mereka. Next, nah, hubungan industri dan komunikasi dalam karyawan. Untuk menjaga keharmonisan sebuah perusahaan antara manajemen dan karyawan, kita harus memiliki aspek-aspek komunikasi yang baik, tujuan dan harapan perusahaan, serta manajemen juga selalu ingin mendengarkan aspirasi, keluhan, dan masukan mengenai sebuah perusahaan untuk mencegah suatu konflik di mana hal ini itu dapat meningkatkan kepuasan kerja dan menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan. Hubungan industrial berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan karyawan juga meliputi perjanjian kerja bersama, revolusi perselisihan, peningkatan kualitas kerja, di mana perjanjian kerja bersama itu adalah sebuah kesempatan yang dibuat antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mengatur hak dan kewajiban keduanya. Sedangkan resolusi perselisihan adalah penyelesaian masalah antara perusahaan dan karyawan yang berkaitan dengan perselisihan dalam pekerjaan seperti upah, kondisi kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Peningkatan kepuasan kerja adalah meningkatkan hubungan baik dengan karyawan melalui komunikasi, keterbukaan, dan pengakuan atas kontribusi mereka. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di sini saya ada 3 poin, di mana perekrutan talenta berkualitas, adaptasi terhadap teknologi, pengembangan keterampilan. Manajemen sumber daya manusia ini menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lainnya mungkin tadi perubahan teknologi, di mana perubahan teknologi ini adalah suatu kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi cara kerja kita, membutuhkan pelatihan dan keterampilan baru, seperti ada adaptasi mengenai sistem AI. Kita tuh harus jangan selalu melihat keterbelakangan, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Suatu organisasi juga seringkali memiliki karyawan yang berbagai latar belakang budaya, etnis, dan usia yang dapat menuntut manajemen untuk lebih inklusif. Di sini juga ada persaingan dalam rekrutmen, di mana persaingan ini dapat menjadikan karyawan terbaik semakin ketat, sehingga perusahaan harus mampu menawarkan keuntungan yang lebih ketika kita rekrutmen. Jadi karyawan tuh nantinya berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi pilihan. Dari kemudian juga keseimbangan kerja dalam kehidupan pribadi ini juga meningkatkan tuntutan pekerjaan. Seringkali kita mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi karyawan. Kadang kita mencampurkan
kehidupan hidup kita di rumah dengan pekerjaan, kadang banyak seperti itu. Nah, dari manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat menjadi kunci sukses bagi organisasi dalam mengelola karyawan dan menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang pada saat ini. Kesimpulan dari presentasi saya mungkin singkatnya, mencapai kesuksesan bisnis memerlukan manajemen yang efektif, di mana perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja dengan memastikan bahwa karyawan yang direkrut nanti dilatih dan dikelola dengan baik. Selain itu, pengelolaan juga dapat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan karyawan dan tujuan bisnis melalui kompensasi yang adil, penilaian kinerja yang terstruktur, dan kepatuhan terhadap undang-undang pekerjaan. Mungkin garis besarnya seperti itu dari saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.